Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa televisinet.com? Semoga pemirsa sekeluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendidik anak adalah sebuah agenda paling besar dari orang tua dimanapun. Terlebih mendidiknya di masa usia dini, di mana masa ini disebut oleh banyak ahli sebagai golden age atau masa keemasan perkembangan anak, yang berarti ketika berhasil mendidiknya pada usia selanjutnya akan jauh lebih mudah. Lalu bagaimana sebenarnya mendidik anak-anak usia dini? Kita akan membahasnya dengan Bunda Yanti. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah baik. Mbak Winin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Bunda, kita mau membahas tema baru nih Bun, anak usia dini. Bunda, apa sih Bun anak usia dini itu? Baik, mungkin banyak untuk pemirsa juga ya yang sudah mengetahui bahwa anak usia dini, kalau orang-orang awam tahu itu adalah anak-anak yang memang rentang usianya dari 0 sampai 6 tahun atau dari 0 sejak lahir ya sampai usia 8 tahun ya. Anak-anak tersebut harus juga diberikan satu pendidikan ya, di mana peran penting dari orang tua itu sangat mendukung. Benar sekali yang tadi Mbak Winnie sampaikan bahwa usia tersebut kita sebut juga sebagai usia golden age atau masa keemasan, di mana usia tersebut anak-anak berkembang dengan pesat, anak-anak berkembang dengan baik. Nah, di sini peran orang tua sangat penting sekali untuk menstimulus semua kecerdasan, semua aspek-aspek yang dapat berkembang, yang memang tahapan-tahapan ini berkembang sangat cepat. Jadi kalau kita bilang anak-anak usia dini itu adalah seperti kita kalau membangun rumah adalah satu fondasi, itu benar sekali. Fondasi itu harus dibuat sebaik mungkin ya, secermat mungkin. Seperti tadi Mbak Winnie sampaikan, bila pendidikan di masa usia dini itu berjalan dengan baik, untuk tingkatan-tingkatan selanjutnya pendidikan itu akan lebih mudah, akan lebih mudah dilalui oleh anak-anak, dan juga orang tua tidak yang dalam tanda kutip bingung harus seperti apa sih mengarahkan anak-anaknya ya. Nah, jadi untuk orang tua bahwa pendidikan anak usia dini itu memang tetap harus diberikan, tidak selalu harus di sekolah. Yang kita tahu pendidikan itu ada formal ya, bagaimana di payungnya itu adalah PAUD atau pendidikan anak usia dini. Di dalamnya ada untuk pendidikan formalnya anak TK dan RA, untuk non formalnya ada kelompok bermain dan daycare, dan juga untuk informalnya adalah ya keluarga dan lingkungan yang mendidik anak-anak. Mungkin itu. Lalu sekarang tuh kan banyak ya Bun ya, anak usia dini itu yang harus dipelajarin calistung ya Bun. Iya, ramai sekali calistung, selalu menjadi momok di sekolah tuh. Lalu anak usia dini itu penting nggak Bun dipelajari calistung? Oke. Memang ini yang selalu menjadi permasalahan ya, di mana di sekolah guru dengan orang tua terkadang tidak sepakat ya, dalam artian banyak orang tua yang menginginkan pendidikan di usia-usia TK ini diberikan juga pendidikan untuk belajar membaca, menulis ya. Menurut Bunda itu bukannya tidak penting ya, penting, tetapi kita tetap harus melihat bagaimana tingkat usia perkembangan anak, bagaimana kesiapan anak untuk menerima pembelajaran tersebut ya. Yang paling penting di sini adalah pada saat anak-anak kita berada di tingkat atau level pendidikan usia dini, berikanlah dia satu pendidikan untuk kemandirian. Bagaimana anak-anak kita kadang-kadang ditinggal oleh orang tuanya saja di sekolah nangis ya kan? Bagaimana mereka mengatur emosi mereka supaya tidak berebut mainan ya. Jadi sebenarnya pendidikan untuk belajar membaca, menulis bukannya tidak penting, tetapi sesuaikan dengan tingkat kemampuan anak. Di mana anak-anak usia dini masih banyak sekali yang mereka harus pelajari. Yang seperti Bunda tadi bilang, kemandiriannya ya, bagaimana mereka memanage emosinya. Karena anak-anak yang nanti akan bisa berkembang dengan baik bukan hanya anak-anak yang pintar secara IQ, tetapi bagaimana anak tersebut kita dapat bimbing, kita dapat didik yang cerdas secara emosional. Karena kebanyakan mereka yang akan berhasil itu yang emotional quotient-nya justru lebih tinggi daripada intelektual atau maksudnya intelijensinya ya. Jadi untuk orang tua bersabarlah, tidak perlu terburu-buru mengajarkan belajar membaca, menulis. Berikan dulu tahapan-tahapan kesiapan kepada anak, bagaimana anak nanti mengenal bentuk. Itu kan bisa kita berikan secara sederhana ya, bagaimana dia
belajar mengenal bentuk segitiga, bulat, lingkaran, atau kotak. Nah itu nanti pada saat anak belajar membaca itu sangat penting karena mengenal juga bentuk ya. Bagaimana anak belajar berhitung itu sebenarnya tidak perlu juga diberikan di dalam kelas. Anak merasa tidak nyaman. Bisa mungkin kalau kita sambil jalan-jalan di halaman ya, ada daun jatuh. Bisa kita, ayo kita ambil anak-anak daunnya. Yuk, coba sekarang Bu Guru mau tahu. Kita hitung yuk daun yang sudah kita ambil. Itu juga sama kan belajar berhitung. Jadi biarkan anak berkembang secara alami, biarkan dia menikmati masa bermainnya, biarkan dia menikmati masa kecilnya, biarkan memori yang ada di dalam anak itu, memori-memori yang membuat dia selalu happy, membuat dia selalu gembira. Karena pada saat anak-anak kita berkembang dalam tekanan, berkembang dalam paksaan, Bunda khawatir secara emosional mereka akan terganggu atau mempunyai hambatan. Ini mungkin itu yang Bunda sampaikan ya. Mungkin Bunda juga ingin berpesan kepada para orang tua di rumah bahwa tidak perlu terburu-buru untuk mengajarkan anak-anaknya belajar membaca dan menulis atau berhitung ya, karena nanti pada saat usia anak sampai kemampuan emosinya juga sudah baik, secara mental dia sudah lebih berkembang, mengajarkan menulis, membaca dan berhitung itu insya Allah tidak akan terlalu sulit karena anak sudah siap secara mental ya. Jadi biarkan anak-anak kita menikmati semua perjalanan hidupnya dengan gembira. Biarkan anak-anak Indonesia itu menikmati menjadi anak-anak yang cerdas, ceria, tetap soleh dan soleha. Dan juga anak-anak kita dapat menjadi anak-anak yang dapat dibanggakan di masa depan nanti ya. Jadi kepada orang tua, tetap mendidik anak-anak dengan tulus, dengan kasih sayang penuh. Jangan sungkan untuk memeluk anak, jangan sungkan untuk memuji anak, karena disitulah anak-anak bisa berkembang dan percaya dirinya menjadi lebih baik lagi. Makasih ya Bunda. Sama-sama Mbak Win. Baik pemirsa, di episode kali ini mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan untuk anak-anak Indonesia untuk lebih rajin belajar dan lebih bersemangat. Terima kasih sudah bergabung di Visioner Parenting. Saya Winnie Astuti beserta seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.